Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan hasil kegiatan praktikum yang saya lakukan, yaitu praktikum rekayasa aquaculture yang bertempat di Prodi Budidaya Perairan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan yaitu terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan dasar kolam. Yang kedua, desain outlet. Yang ketiga, pelapisan dinding. Yang keempat, dinding kolam. Dan yang terakhir, tiang penyangga. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu penentuan lokasi tempat pembuatan kolam lunar. Lokasi diukur menggunakan meteran dengan panjang 5 diameter. Setelah lokasi diukur, dilakukan penentuan titik tengah sebagai lubang sentral yang akan digali. Proses ini dilakukan meratakan dasar kolam seperti kegiatan yang dilakukan membersihkan batu, rumput, dan lain-lain. Penggalian lubang sentral kedalaman kurang lebih 3-5 cm, di mana ujung sentral akan dipasangi pipa L ukuran 3 in dan pipa tanam berukuran 3 in. Setelah penggalian lubang sentral selesai, pipa tanam ke lubang yang sudah digali. Pipa tanam dimasukkan ke lubang yang sudah digali terlebih dahulu. Proses penutupan pipa tanam di dasar kolam harus lebih rendah lubang sentral dengan dasar kolam agar mudah melakukan pengurusan air nantinya. Di ujung outlet dipasangi pipa L dan dipasangi lem pipa agar kuat dan kokoh setiap penyambungan sentral dan outlet ini. Langkah berikutnya yaitu perataan dasar kolam. Dasar kolam dilapisi dengan gresik sebagai pelapis terpal yang akan dipasangi nanti. Proses penebaran gresik di dasar kolam ditebar secara merata dengan luas yang sudah ditentukan. Langkah berikutnya, pemasangan kerangka kolam bundar. Proses ini diikat menggunakan klem seling dari ujung pertemuan potongan wire mesh agar membentuk selimut tabung. Pengikatan klem seling menggunakan kunci 10. Proses tersebut harus benar-benar kuat pengikatannya agar konstruksi bundar kolamnya lebih kuat dan kokoh. Langkah berikutnya, pelapisan dinding kolam. Seperti pemasangan selang untuk melapisi bagian atas kerangka kolam agar kuat dan tidak lepas. Dilakukan pengikatan di bagian keliling atas dengan kabel tis di sekeliling atas kerangka kolam. Proses ini berfungsi sebagai agar terpal dipasangi nanti tidak langsung terkena dengan kerangka kolam. Selanjutnya, pemasangan karpet air dipasang untuk melapisi bagian dalam kerangka kolam. Agar kuat dan tidak lepas, dilakukan pengikatan di bagian keliling atas dengan kabel tis di sekeliling atas kerangka kolam. Langkah berikutnya, sebelum terpal dipasangi ke dalam kolam bundar, terpal tersebut dicuci terlebih dahulu menggunakan air tawar sampai bersih. Langkah selanjutnya, sebelum terpal dipasang, buat pengikatan saluran sentral terlebih dahulu. Proses ini, ujung sentral di dasar kolam dengan lubang terpal yang sudah dilubangi harus bertepatan dengan lubang sentral yang sudah dibuat terlebih dahulu agar proses pemasangan terpal lebih bagus, di mana ujung sentral dengan lubang terpal
Diikat menggunakan karet bekas dalam ban motor. Pengikatan ini harus kuat agar rembesan air tidak keluar melalui pengikatan tersebut. Agar pengikatan kuat lagi, diikat menggunakan klem seling agar hasil kuat dan tahan lama. Langkah selanjutnya dilakukan pengikatan antara terpal dengan kerangka kolam menggunakan tali nilon dengan ukuran 8 mm 17 meter. Langkah selanjutnya pengisian air kolam yang berfungsi untuk mengetahui konstruksi kolam serta mengetahui kebocoran terpal yang digunakan. Proses pengisian air kolam ini ketinggian kurang 5 cm, yang dimana pada pengecekan sekeliling bawah terpal kolam menemukan kebocoran sebanyak 8 lubang. Proses yang dilakukan yaitu pengeleman terpal ini. Air yang diisi sebelumnya dikeluarkan melalui lubang sentral agar mudah melakukan pengeleman, yang dimana jenis lem yang digunakan lem epoksi. Lem tersebut diaduk secara merata dengan campuran hardener perbandingan 1:1. Lem tersebut berfungsi untuk menutupi kebocoran apabila kolam telah ready, yaitu rangka sudah jadi kemudian tidak ada kebocoran, maka air diisi sampai penuh sesuai kapasitas kolam. Setelah itu bataku dipasang di tepian kolam yang berfungsi untuk sebagai penopang ke rangka kolam agar kuat dan kokoh.